Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Adi Hendra Sukmiawan, dalam mata pelajaran Matematika. Tetap semangat ya. Enjoy this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Dan kali ini saya akan membahas tentang dimensi 3, yaitu yang berkaitan dengan jarak. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang jarak antara titik ke titik. Nah, namun sebelum kita beranjak ke jarak, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Apa itu titik, apa itu garis, apa itu bidang. Apa itu titik? Seperti kita lihat pada kubus ini, A, B, C, D, E, F, G, H ini merupakan titik. Ya. Jadi titik itu berdimensi 0, dia tidak memiliki ukuran. Dan biasanya penamaan dari titik itu selalu menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang misalkan ada pertanyaan, apakah titik selalu ada di sudut seperti ini? Tidak. Titik boleh ada di tengah. Contohnya seperti segmen garis AB, kita ambil satu titik P di tengah AB boleh. Di tengah BC juga boleh. Jadi tidak terpaku pada sudut-sudut seperti ini saja, titik. Nah, itu titik. Kemudian selanjutnya adalah garis. Nah, kalau kita berbicara tentang garis, garis itu memiliki panjang yang tak hingga. Dia berdimensi 1. Contohnya di sini seperti rusuk AB, BC, CG, FG, dan sebagainya. Ini merupakan bagian dari garis. Garis pada dasarnya panjangnya tak hingga. Seperti kita bisa menanyakan AB ke kanan, terus sampai tak hingga, ke kiri juga boleh. Ya. Nah, jadi di sini rusuk-rusuk ini merupakan bagian dari garis. Nah, selanjutnya apa itu bidang? Nah, seperti di sini ABCD ini merupakan bidang. BCGF bidang, EFGH bidang. Nah, jadi bidang itu berdimensi 2 serta memiliki panjang dan luas. Nah, sekarang pada kubus ini kira-kira kita memiliki berapa bidang? Kita bisa menghitung bidang samping kanan, samping kiri, atas, bawah, depan, dan belakang. Jadi terdiri dari 6 bidang. Nah, selanjutnya sebelum kita beranjak ke menghitung jarak, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu jarak. Nah, sekarang saya coba mengilustrasikan jarak. Misalkan di sini saya memiliki 2 kota A dan Z, di mana kota A dan Z ini dihubungkan oleh beberapa jalan. Ada 1, 2, dan 3. Nah, sekarang pertanyaannya, manakah jarak antara A dengan Z? Nah, sebenarnya jarak antara A dengan Z itu bisa diwakili oleh lintasan terpendek yang menghubungkan A dan Z ini. Apakah 1 lintasan terpendeknya, apakah 2 atau 3? Yang pasti jarak merupakan panjang dari lintasan terpendek yang menghubungkan 2 titik atau 2 tempat. Nah, itu sekedar ilustrasi mengenai jarak. Selanjutnya langkah-langkah menentukan jarak. Yang pertama, kita bisa menghubungkan kedua titik. Contohnya di sini misalkan ada titik A, titik B, kemudian kita hubungkan. Maka jarak antara titik A dengan titik B sama dengan panjang dari segmen garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, contoh lain misalkan jarak antara titik E dengan C yang merupakan diagonal ruang pada kubus ini. Maka jarak antara titik C dengan E yaitu panjang segmen garis yang menghubungkan kedua titik tersebut.
Nah, selanjutnya misalkan jarak antara E dengan G. Jarak antara E dengan G bisa kita tentukan yaitu dengan menentukan panjang dari segmen garis yang menghubungkan kedua titik E dan G. Di mana di sini di kubus ini E dan G merupakan diagonal bidang. Nah, untuk lebih memperjelas, lebih mantap lagi, kita coba membahas beberapa soal latihan ya. Nah, yang pertama misalkan di sini ada kubus ABCD EFGH. Nah, diketahui panjang rusuk dari kubus tersebut adalah 8 cm. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa jarak antara titik P dan G. Nah, sebelum kita membahas tentang jarak titik P dan G, terlebih dahulu saya ingin mengulang atau mengingatkan kembali tentang teorema Pythagoras, karena di sini agak banyak yang akan kita gunakan teorema Pythagoras dalam menghitung panjang atau jarak antara titik. Nah, jadi di sini teorema Pythagoras itu berlaku untuk segitiga siku-siku, ya. Jadi, misalkan di sini ada segitiga siku-siku ABC, siku-siku di C, kemudian ada bidang atau sisi miringnya adalah C, sisi alasnya B, dan sisi sampingnya adalah A. Maka bisa kita tentukan panjang dari masing-masing sisi ini, yaitu misalkan sisi C atau sisi miringnya bisa kita tentukan yaitu dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, atau akar dari kuadrat sisi samping ditambah dengan kuadrat sisi alas. Nah, kemudian untuk menentukan panjang dari sisi samping, yaitu A sama dengan akar dari C kuadrat min B kuadrat. Kemudian sisi alasnya atau B sama dengan akar dari C kuadrat min A kuadrat. Nah, semoga bisa diingat kembali ya tentang teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita lanjut atau kita kembali ke soal. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, kita bisa terlebih dahulu menghitung panjang dari segmen garis AC. Karena di sini titik P berada pada garis AC. Di sini AC merupakan diagonal bidang alas, ya, bidang ABCD. Nah, sehingga AC bisa kita tentukan yaitu sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan. Panjang dari rusuk AB berapa? Rusuk BC berapa? Karena ini merupakan kubus, maka panjang rusuknya pasti sama. Sehingga AC sama dengan akar 8 kuadrat plus 8 kuadrat. Selanjutnya kita peroleh sama dengan akar 64 kali 2. Atau sama dengan akar 64 kali akar 2. Sama dengan 8 akar 2. Sehingga panjang AC itu sama dengan 8 akar 2. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui panjang AC, maka panjang PC bisa kita tentukan, di mana PC merupakan setengah dari AC atau setengah dari 8 akar 2, sama dengan 4 akar 2. Nah, selanjutnya kita perhatikan segitiga PCG atau segitiga GPC, siku-siku di C. Nah, dengan menggunakan Pythagoras, karena tadi PC udah kita ketahui, kemudian CG panjang rusuk udah kita ketahui, sehingga PG bisa kita hitung, yaitu sama dengan akar dari PC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Nah, kita substitusikan. PC udah kita ketahui sama dengan 4 akar 2. CG udah kita ketahui panjang rusuk sama dengan 8. Maka PG sama dengan akar 4 akar 2 kuadrat plus 8 kuadrat. Sama dengan akar 32 plus 64. Sama dengan 96. Atau kita sederhanakan menjadi sama dengan 4 akar 6. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Di sini saya mengambil satu bangun ruang yaitu limas, di mana limas segi 4 beraturan ya, ABCD.
panjang sisi alasnya sama dengan 6 cm dan sisi miringnya adalah 5 cm. Nah, pertanyaan adalah berapakah tinggi limas tersebut? Di sini tinggi limas diwakili oleh T1 atau segmen garis T1. Nah, dengan cara yang sama, dengan menggunakan teorem Pythagoras, kita langsung aja, kita bisa menentukan bahwa panjang AC itu sama dengan 6 akar 2. Nah, ini untuk sekedar mengingat kembali, kalau untuk kubus, karena semua rusuknya sama, kalau kita menghitung panjang diagonal bidang, itu langsung aja rusuk akar 2. Otomatis rusuk akar 2. Kalau kita menghitung diagonal ruangnya, otomatis rusuk akar 3. Itu hanya berlaku untuk kubus, karena semua panjang rusuknya sama. Nah, sekarang kita lanjut. Karena untuk alas dari limas segi 4 ini panjang sisinya sama, yaitu 6 cm, maka otomatis panjang diagonal bidangnya sama dengan rusuk akar 2, sehingga panjang AC di sini sama dengan 6 akar 2. Nah, kita lihat T1C. Nah, karena tadi AC sudah kita ketahui, maka T1C-nya dapat kita tentukan yaitu setengah dari AC. Nah, setengah dari AC berapa? Setengah dari AC yaitu 3 akar 2. Nah, sekarang perhatikan segitiga T1C. Ya, di mana siku-siku di T1. Nah, dari sini kita bisa menentukan panjang dari T1, yaitu dengan menggunakan teorem Pythagoras. Tadi T1C-nya udah, kemudian TC-nya udah kita ketahui. Maka T1C-nya sama dengan akar TC kuadrat dikurangi T1C kuadrat. Kita substitusikan, kita peroleh akar sama dengan akar 5 kuadrat kurang 3 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar 25 kurang 18, yaitu sama dengan akar 7. Jadi, tinggi dari limas tersebut sama dengan akar 7. Ya, kita lanjutkan untuk latihan ketiga. Di sini misalkan ada kubus ABCD EFGH. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk adalah A. Jadi semua panjang rusuk dari kubus adalah A. Jika titik P terletak pada perpanjangan AB, nah sepanjang AB ini, sehingga PB sama dengan 2A. Nah, sekarang misalkan kita menentukan titik P di sini. Kita tarik satu segmen garis, sehingga PB sama dengan 2A. Nah, dan titik Q merupakan perpanjangan dari FG. Nah, ke atas ini FG. Berarti misalkan titik Q di sini, maka garis perpanjangannya adalah ini. Nah, yang ditanyakan adalah jarak PQ. Nah, ini yang akan kita hitung. Nah, namun sebelumnya kita coba menarik satu segmen garis yang akan membantu, yaitu garis BQ. Nah, sekarang dari gambar ini dapat kita lihat bahwa BP atau PB itu tegak lurus dengan bidang BCGF. Nah, karena dia tegak lurus dengan bidang ini, maka garis BQ juga tegak lurus dengan BP atau BQ tegak lurus dengan PB. Nah, sehingga BQ bisa kita hitung. Nah, ini terlebih dulu kita hitung BQ. Supaya nanti kita mempermudah dalam perhitungan BQ. Nah, BQ di sini kita dapat menghitung dengan memanfaatkan segitiga siku-siku BFQ, ya, di mana panjang BF merupakan panjang rusuk kubus, yaitu sama dengan A, sedangkan panjang FQ tadi merupakan panjang FG ditambah dengan GQ, di mana FG adalah A dan GQ adalah A juga. Maka FQ sama dengan 2A. Nah, sehingga BQ dapat kita substitusikan sama dengan akar dari A kuadrat FBA, maka FB kuadrat sama dengan A kuadrat, plus
FQ kuadrat. FQ tadi adalah 2A, maka 2A kuadrat. Nah, sama dengan akar dari A kuadrat plus 4A kuadrat. Dari mana 4A kuadrat? Karena di sini 2A dikuadratkan. 2 kuadrat 4A kuadrat A kuadrat. Maka kita peroleh sama dengan akar dari 5A kuadrat. Atau kita sederhanakan menjadi A akar 5. Nah, kita udah peroleh BQ. Nah, sekarang kita tinggal menghitung PQ dengan memanfaatkan segitiga PBQ. Ya. Nah, maka PQ-nya dapat kita hitung, yaitu dengan rumus PQ sama dengan akar dari BQ kuadrat plus PB kuadrat. Nah, di mana BQ sama dengan A akar 5, PB sama dengan 2A. Ya, sehingga kita dapat PQ sama dengan akar A akar 5 kuadrat plus 2A kuadrat. Sama dengan akar 5A kuadrat plus 4A kuadrat. Sama dengan akar dari 9A kuadrat. Atau kita sederhanakan menjadi 3A. Nah, sehingga panjang dari PQ ini sama dengan 3A. Nah, kita lanjutkan untuk soal terakhir. Nah, di sini masih kita menggunakan kubus juga. Diketahui kubus tersebut panjang rusuknya sama dengan 6. Kemudian yang ditanyakan sekarang adalah jarak antara titik B dengan diagonal ruang AG. Nah, manakah diagonal ruang AG itu? Nah, kita coba menarik satu garis. Ini. Nah, ini diagonal ruang AG. Nah, yang akan kita cari adalah jarak dari B ke titik O, yaitu titik O berada pada segmen garis AG. Nah, untuk membantu, karena nanti kita bisa membentuk segitiga ABG, maka kita harus menghitung terlebih dahulu panjang dari diagonal bidang BG. Nah, karena di sini kubus, otomatis bisa kita tentukan panjang dari diagonal bidangnya adalah rusuk akar 2. Maka panjang BG sama dengan 6 akar 2. Nah, sedangkan diagonal ruang AG otomatis bisa kita hitung, yaitu sama dengan rusuk akar 3. Nah, di sini AG sama dengan diagonal ruang yaitu 6 akar 3. Sedangkan tadi diagonal bidangnya adalah BG sama dengan 6 akar 2. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ABG. Nah, dalam menentukan jarak antara titik O dengan B atau jarak OB, kita bisa memanfaatkan konsep luas dari segitiga. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit tentang konsep luas dari segitiga. Nah, di sini terdapat dua segitiga. Sebenarnya dua segitiga ini merupakan segitiga yang sama. Cuma segitiga yang kanan itu kita putar. Ini sebenarnya segitiga yang sama. Nah, konsep luas segitiga di sini kita akan memanfaatkan luas segitiga dalam menentukan OB nanti, ya. Nah, di mana luas segitiga kita ketahui adalah setengah alas kali tinggi. Nah, kita beranjak pada segitiga pertama. Luas segitiga pertama yaitu setengah alas kali tinggi, di mana alasnya merupakan AB, tingginya adalah DC atau CD. Sehingga luasnya bisa kita tuliskan setengah AB kali CD. Nah, kita beranjak pada segitiga kedua. Tetap luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi, di mana alasnya adalah AC dan tingginya adalah BC. Nah, sehingga luasnya sama dengan setengah kali AC kali BC. Nah, karena segitiga ini adalah segitiga yang sama, maka luasnya pun pasti sama, yaitu setengah AB kali CD sama dengan setengah AC kali BC.
Nah, kita peroleh AB kali CD sama dengan AC kali BC. Sehingga DC-nya atau CD-nya bisa kita cari yaitu dengan AC kali BC per AB. Ya. Nah, ini konsep luas segitiga. Kita akan gunakan untuk menentukan jarak antara titik dengan titik. Nah, kita kembali ke soal. Tadi kita memiliki segitiga ABG. Nah, persis dengan segitiga yang pada konsep luas segitiga tadi. Nah, sehingga kita peroleh untuk menentukan BO atau OB di sini, kita bisa tuliskan BO sama dengan AB kali BG dibagi dengan AG. Ya. Nah, tinggal kita substitusikan. AB udah, BG ada, AG juga ada. AB berapa? AB yaitu panjang rusuk, yaitu 6. BG adalah diagonal bidang, 6 akar 2. Sedangkan AG adalah diagonal ruang, 6 akar 3. Sehingga kita peroleh 6 akar 2 per akar 3. Dan kita sederhanakan sama dengan 2 akar 6. Ya. Mungkin untuk materi jarak titik ke titiknya saya akhiri sampai di sini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Dan untuk materi selanjutnya yaitu jarak antara titik dengan garis, jarak titik dengan bidang dan seterusnya akan saya sampaikan pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.